Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan MMLP, dan terakhir LPKR. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup menguat 0,63% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi ya di top 5-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES ini sudah di area resisten dan itu menurut saya juga resisten. 160 itu gagal terus ditembus. Tapi apakah besok Senin bisa rebound? Ya bisa aja karena volume juga meningkat. Kalau dilihat dari candle wick memang koreksi ya, cuman ya ini area resisten, rawannya takutnya dia turun dulu. Tapi nggak masalah juga kondisi seperti ini. Kalaupun di candle weekly-nya dia koreksi sampai 140 itu masih wajar. Dan kalau dilihat untuk base di candle weekly itu EMA 20 sudah mau cross ke atas EMA 60 dan EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas juga meningkat ya. Volume koreksinya minggu kemarin juga kecil. Jadi masih menarik lah. Cuman itu tunggu di mana best price untuk buy. Di area sini boleh nggak buy? Ya takutnya di bawahnya turun dulu. 150 ini udah bisa mulai cicil 150 sampai 140. Kalau gunakan stop loss ya stop loss jebol 140. Itu neckline yang semestinya juga dijaga karena udah berapa kali rejection. Ini rejection dan dia bantu. Jadi seperti itu. Untuk best masih bagus. Kalau yang punya dari bawah ya tetap hot. Kalau yang belum punya ya wait and see aja dulu, jangan dulu beli. Seperti itu untuk best. Langsung saja ke saham kedua. Ada PLN yang ditutup menguat 0, langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang ditutup di harga 119, terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN ada sedikit akumulasi. Langsung saja katanya. Secara teknikal APLN gagal tembus 120 tapi masih bisa ditoleransi ya. Yang penting besok Senin harus tutup minimal 121 102. Kalau dia ternyata merah lagi ya dia akan uji support yang berhasil di breakout-nya, resisten sebelumnya ini 115. Ini jadi pertahanan kuatnya harusnya ya 115, jangan turun dari itu karena kalau turun dari itu berarti APLN lemah dan peluangnya konsolidasinya di bawah bukan di atas. Bagusnya APLN tuh konsolidasinya di atas dan lebih bagus lagi kalau Senin dan Selasa atau Minggu dia berhasil break dari 120 122. Seperti itu untuk APLN. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus minggu kemarin, minggu ini peluang potensi lanjut menguat. Jadi seperti tadi saya bilang kalau bisa tutup di atas 120 122 itu menarik. Ada indikasi juga ripple bottom 1 2 3 dengan target naiknya ya seperti ini aja, bisa 130 135. Jadi menarik. APLN kalau ditarik trennya dari atas memang masih downtrend ya. Ditarik dari 2000 masih jauh tuh, harus break 160. Tapi tetap menurut saya APLN ada peluang bullish reversal 3 sampai 4 bulan ke depan. Tinggal tunggu aja dia berhasil break 120 ini, pelan-pelan dia naik 140 ya targetnya konsol, tapi trennya ke atas ya. Bahkan peluang besar tetap akan uji trendline downtrendnya ini 150 area resistennya. Ini bisa dibilang resisten kuat ya karena itu persimpangan atau neckline ya 150. Dan bisa jadi juga nanti kondisinya untuk APLN ini naik pelan-pelan habis itu turun ya. Yang penting kuncinya kalau dia berhasil break 120 itu jangan turun dari 120 lagi. Nah, bisa seperti ini atau pola important head and shoulder. Neckline-nya 150 di break, strong uptrend. Peluang besar APLN bullish sampai akhir tahun. Tapi di bulan September ada koreksinya ya, biar aja koreksi. Cuman yang penting selalu bertahan aja. Punya trading plan lah. Kalau saya ya beli dari 120 break, ya saya stop loss kalau dia jebol 120. Pokoknya selama dia di bawah 120 hindari dulu. Belinya mending sekalian beli di bawah, atau beli di 115 110 ini aja. Jangan beli di harga tanggung seperti ini ya. Mending nawar sedikit di 115 114. Kalau dijebol, kalau midnight average down juga bisa ya. Dengan konfirmasi dijebol 108 ya exit aja. Berarti gagal. Ini harusnya kalau memang mau uptrend ya
maksimal turun, mungkin dia konsolidasi lagi baru naik. Kalau mau bagus ya langsung naik Agustus seminggu ke depan. Jadi seperti itu. Untuk APLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup terkoreksi 2,19% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ASRI yang perkiraan saya dia bisa false, ternyata ini konfirmasi di break ya 170, berarti ini nggak valid lagi, trennya akan ke atas kalau untuk ASRI ya. Jadi sekarang itu supportnya yang harusnya dipertahankan ASRI itu 170, 171. Turun dari itu ya udah gagal lagi, konsolnya di bawah ya. Malah bisa jadi ada double top, tapi enggak lah ya. Menurut saya sih aman untuk saham properti. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kalau mau beli nawar aja di 174 sampai 171 nih. Stop loss saja turun dari 170. MACD-nya juga tajam mengarah ke atas, berkat di transfer juga meningkat. Kalau dilihat candle weekly-nya malah membentuk hammer terbalik ya. Takutnya ada koreksinya sih 172 lah. Jadi seperti itu. Untuk ASRI menarik gak untuk ASRI? ASRI cukup menarik, cuman ya ada pilihan lain lah saham properti ya. Jadi seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 955 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinnya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BSDE juga masih sama analisa saya sebelumnya ya. Peluang besar tetap uptrend karena juga BSDE sudah di atas EMA 60, EMA 20-nya sudah cross ke atas, dan itu yang kalau saya bilang nekat aja beli di 940 itu stop loss-nya 8% aja, tapi untuk di swing lebih panjang dengan target 1200 bisa seperti ini, atau pendek di 1060 ini lebih berpeluang. Risk reward-nya juga masih menarik ya. Untuk BSDE kalau main pendek ya sebaiknya jangan turun dari 940 untuk BSDE, karena ini udah 3 kali coba resisten 960 970 gagal terus ya, takutnya dia turun ya. Jadi untuk BSDE wait and see dulu aja, kecuali Bapak Ibu yang mau nyicil beberapa kali ya bisa aja masuk, nanti kalau turun lagi ke bawah tambah aja. Takutnya ini false ya, dia turun konsol di bawah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi mending kalau ada yang beli di support 940 945 stop loss dulu aja, jangan lihat EMA 60-nya nih karena agak jauh. Kecuali Bapak Ibu punya strategi lain, misalnya beli di area support ya, kalau cut loss-nya 2% ya udah cut dulu aja. Atau kalau lebih aman dan yakin dan siap cut loss sekitar 6%, itu menurut saya masih ideal cut loss segitu ya. Cuman takutnya dia turun dulu ya, pakai strategi 2 kali tambah lah, 2 kali beli untuk BSDE. Jadi beli dulu di sini, kalau dia ternyata jebol bisa average down, dan kalau ternyata jebol 900 ya out aja. Ya bisa seperti itu. Kalau nggak pakai cut loss boleh nggak? Kan ada juga yang ngajarin jangan pakai cut loss. Iya kalau di saham-saham berfundamental bagus bisa. Tapi kalau saham-saham yang gorengan, yang masyarakatnya udah di atas 50%, wah itu bahaya kalau nggak pakai cut loss ya. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup terkoreksi 1,5% ke harga 980. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari pokok semarinnya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA kondisi seperti ini ya jangan turun lah dari 960 support minornya, dan ya itu toleransi untuk dia konsolidasi, bisa jadi nanti pergerakannya seperti ini. Untuk CTRA ya 960 sampai 1000 tektok aja, ini dia false ternyata turun lagi, tapi ini lihat ya koreksinya volumenya kecil 2 hari. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas, berkat detonator juga terbentuk. Kalau dilihat candle weekly-nya hammer terbalik ya 960 itulah. Kalau mau tetap ke arah atas ya, toleransinya 960 itu aja maksimal penurunannya. Jadi seperti itu. Untuk CTRA wait and see aja dulu ya. Memang mungkin bisa ada pantulan di EMA 200-nya garis merahnya. Cuman resikonya ya itu sendiri lah. Kalau minat juga ya bisa seperti ini.
ya kalau berminat. Tapi kalau saya sih saya tunggu di sekalian bawah ini aja 960 950. Jadi seperti itu. Untuk CTRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 176 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas masih oke selama di atas 170 ya. Dan menariknya Demas ini kalau berhasil break resisten 180-nya minggu ini, lanjut minggu depannya atau di akhir bulan mendekati awal September. Jadi bagus untuk Demas nih, menarik juga dan bisa jadi membentuk pola pertahanan shoulder ya. Neckline-nya atau headnya ini, bahu kanan bahu kirinya ini ya di 170, itu konfirmasinya jangan turun dari itu untuk Demas. Kalau turun dari itu berarti lemah dan peluangnya ya turun lebih dalam, mungkin bisa ke 156. Jadi kalau ada yang kebeli di 176, kalau misalnya dia turun dari EMA 20-nya, kebetulan EMA 20 pas di neckline-nya ini, ya out dulu ya, paling ya 4% lah. Kalau pakai cut loss boleh, nggak pakai cut loss boleh, yang penting ya sabar, kapan naiknya yang nggak ada yang tahu. Jadi seperti itu. Untuk Demas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Piwon ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal P1 koreksi 2 hari volume kecil. Kondisi seperti ini mungkin nggak dia ke 180, sangat mungkin ya. Kalau dia membuat swing low-nya di 480 itu bagus juga. Jadi Bapak Ibu dapat best price untuk buy. Stop loss-nya tipis saja, paling 2% 3% ya. Coba kalau dilihat EMA, nah EMA 20-nya kan di bawah ini, nanti dia misalnya pelan-pelan turun ya kesempatan beli tuh. Pokoknya di bawah 490 dan di atas 480 itu area buy. Ini swing low-nya kemungkinan besar. Ini potensi dia membuat swing low-nya dan mantul lagi ke atas EMA 60. Nah, EMA 60 kan di 480. Jadi masih bagus, apalagi sudut kemiringan EMA 20-nya lebih dari 45 derajat. Ini sangat tajam dan sangat berpeluang untuk tren. Weekly-nya doji nggak masalah menurut saya ya. Ya kalaupun dia koreksi minggu ini nggak masalah juga di 480, jadi koreksi 2% 3% itu malah kesempatan beli ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini analisa saya ya, dan bisa aja analisa saya itu nggak berjalan dengan sesuai market. Dan Bapak Ibu harus dianalisa kembali dan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing, dan trading plan-nya juga nggak harus sama. Ya, kalau Bapak Ibu punya trading plan sendiri, ya jalankan. Yang penting itu disiplin. Mau pakai trading plan siapapun, yang penting disiplin. Jadi seperti itu. Untuk P1, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 640. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA lagi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SMRA ini juga nggak masalah. Kalaupun dia turun ke 620 itu malah kesempatan beli. Karena juga SMRA ya bisa dikatakan dia fast breakout. Ya dia ngumpulin tenaga dulu, turunin penumpang, gangguin psikologis retail. Nanti di 620 mantul. Kalaupun beli di 620, kalau mau cut loss di bawah 600 juga boleh. Tapi kalau kondisi seperti ini, sepertinya 620 itu akan jadi swing low-nya. Kalau ditarik dari bawah ya, ini ya sekitaran 620 itu ada peluang mantul kalau dia turun. Tapi misalnya SMRA minggu ini atau besok Senin Selasa dia kembali break 660, itu malah bagus. Berarti minggu ini ada peluang lanjut targetnya 700 sampai 720, menguji EMA 200-nya garis merah ini ya. Kalau ditarik dari atas, trend downtrendnya masih jauh ya. Oh ini dia berhasil break nih. Ini ada peluang dia retest nih. Ya persimpangannya 620 625 itu ya. Jadi kalaupun 1-2 candle turun, yang penting jangan turun dari 62. Kalau Bapak Ibu lebih mau konfirmasi stop loss-nya di mana, lebih konfirmasi di bawah 600 stop loss ya. Cuman dari harga sekarang cukup dalam kalau mau cut loss di bawah 600 karena itu support kuatnya. Tapi kemungkinan besar SMRA mantul di 620 625. Seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMLP yang ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 494. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, MMLP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMLP yang masih dalam sentimen akan diakuisisi oleh grup PALM ya, yang ada saya baca komen di kolom komentar, kenapa masih analisa PLM di sektor CPO? Ya saya tahu dia memang berubah dari sektor ya, tapi ada sedikit masih. Nah, dan nggak masalah juga ya, yang penting bukan saya bilang sektor CPO tapi analisa sahamnya. Jadi seperti itu untuk MMLP. Sudah beberapa kali gagal lewat EMA 200 nya nih, agak rawan memang. Jadi minggu ini konfirmasinya jebol 480 gagal ya. Untuk MLP jebol 480 minggu ini gagal. Kalau mau bagus minggu ini dia harus sudah di atas 500. Kalau mau bagus lagi di atas 520 minggu ini untuk MMLP ya. Jadi minggu ini penentuannya kalau kelihatan seperti ini ya. Dan koreksi minggu lalu juga belum kecil ya, harus hijau minggu ini. Dia potensi besar hijau ya. Risknya kecil kalau minat, tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Stop lossnya paling 4% ya, di bawah 480 tutup, di bawah itu out aja, berarti emang lemah walaupun memang koreksinya belum kecil. Kalau memang ini mau dipertahankan, harusnya tetap bertahan di atas 490 untuk MMLP ya. Dan bagusnya minggu ini kalau bisa tutup di atas 520, di atas EMA 200 nya. Minggu depan lanjut, targetnya masih sama 640 660. Semoga minggu ini dia berhasil break 520 EMA 200 nya. Tapi kembali lagi disclaimer on, seperti itu untuk MMLP. Langsung saja ke saham terakhir, ada LPKR yang ditutup di harga 115, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR ini bagus pergerakannya, cuman sahamnya ini sering banyak ada crossingan ya, kiri kanan dengan volume besar, tapi ya nggak kemana-mana sahamnya. Dan bagus ya nih, seperti yang waktu itu saya bilang, kalau mau beli konsolidasi di bawah ya beli aja, tengah target 120. Risk rewardnya hampir tersampaikan, cut lossnya cuma 7%, seperti itu. Harga sekarang baru mau beli agak berisiko ya, tapi menurut saya ini oke. Minggu ini juga dia berhasil break 110, yaitu bisa dijadikan support pertahanannya. Kalau dia turun dari itu berarti lemah, untuk lanjut uptrend gagal ya. Jadi kalau mau bagus dia harus minggu ini berhasil break 120. Kalau ditarik tren dari atas, dari 2021 aja ya, setahun yang lalu iya, 120 itu dilewati uptrend EMA 60. Nah, EMA 60 sudah di bawah ya EMA 200. Nah, EMA 200 ya ini. Jadi arahnya akan menguji trendline downtrendnya. Kalau berhasil breakout 120 minggu ini itu bagus untuk LPKR. Tajam mengarah ke atas EMA CD, bar chart di atas juga makin ke atas, volume juga meningkat. Saat koreksi volumenya kecil. Menurut saya ada peluang juga kembali rebound besok Senin. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk LPKR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga minggu ini bisa kembali cuan.